Pak Boyman Harun bersiap-siap, Pak Ahmad Fauzi. Terima kasih Ketua, Wakil Ketua, anggota DPR Komisi 5 yang saya hormati, Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri beserta seluruh jajaran, para Dirjen, Sekjen yang saya hormati. Perkenalkan Pak, karena baru, nama saya Boyman Harun Pak dari fraksi Partai Amanat Nasional. Saya tidak yang berat-berat Pak, yang ringan-ringan saja, cuman punya harapan. Berkaitan dengan masalah serapan anggaran ini saya pikir Pak, saya sangat paham sudah, karena pendekar-pendekar perhubungan ada di depan semua itu Pak. Dan alhamdulillah perhubungan ini 11 kali WTP. Cuman yang ingin barangkali dirubah skenario atau cara gitu. Dalam rangka penggunaan anggaran itu jangan dihabiskan udah terakhir-terakhir. Yang saya khawatir Pak, kalau terakhir-terakhir, kadangkala usulan kita yang seharusnya bisa dikerjakan di tahun 2024, barangkali kena mandek atau di terakhir bisa lari ke 2025 gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Kalau masalah serapan saya yakin di akhir ini tetap saja selesai dilakukan oleh Kementerian Perhubungan ini. Kemudian berkaitan dengan masalah Nataru dan Lebaran, saya pikir Pak Menteri, saya sudah konspek kemarin ke Merak, Pak Wakil Menteri hadir di sana. Pasti tidak perlu saya jelaskan lagi dan tidak perlu saya minta di sini, Pak Wakil Menteri sudah sangat paham untuk menghadapi agar tidak terjadi lagi kemacetan kendaraan yang terlalu banyak seperti contoh di Merak itu, artinya koordinasi antara pihak-pihak terkait di situ Pak harus berjalan dengan baik sehingga mengurai kemacetan itu bisa terlaksana. Yang kedua, dalam hal-hal seperti itu tidak semuanya rugi Pak. Pasti ada yang mendapat keuntungan dari situasi seperti itu. Itu yang perlu dilakukan pengawasan. Itu yang perlu dilakukan evaluasi. Karena dalam situasi yang kacau balau ada orang-orang yang mendapatkan manfaat dari kekacauan itu. Sementara kita yang pengen normal, pengen teratur, ini mendapat masalah gitu. Nah, orang-orang yang dengan cara yang tidak benar mendapatkan keuntungan itu yang perlu dilakukan pengawasan, koordinasi semua pihak, baik pihak kepolisian, pihak SDP, pihak Dirjen Laut, kemudian Dirjen Darat. Jadi satu kesatuan insya Allah mengurai kemacetan itu akan gampang. Kemudian berkaitan dengan PNBP Pak, saya pikir ini permasalahannya tinggal mau atau tidak aja. Kalau mau artinya sanggup melaksanakan itu, tetapi walaupun mau tetapi tidak sanggup untuk melaksanakan, saya pikir BNPB agak sulit untuk meningkat. Nah, contoh misalkan, pengawasan ini yang menurut saya yang kurang. Sistem apapun, digitalisasi pun yang kita gunakan. Kalau pengawasan kurang tetap saja penambahan PNBP ini agak sulit. Contoh misalkan di kapal pelni, di kereta api, kecuali pesawat barangkali. Kalau seandainya tiket bisa beli di dalam, ya itu pasti kebocoran itu. Kadang-kadang, kadang-kadang misalkan tiket pelni, harganya misalkan kalau beli langsung 500 atau 400, tapi bisa aja beli di dalam kapal gitu. Yang tidak menggunakan tiket tetapi bayar di dalam. Saya pikir, oh itu udah biasa terjadi. Makanya banyak bangkrut pelni-pelni itu karena sistem pembayarannya tidak melewati tiket tetapi bayar di dalam. Kemudian Pak, saya juga mau masuk sedikit masalah tiket ini Pak. Jadi kalau tiket ini Pak, jangan kita berbicara Nataru dan Lebaran. Sebelum Nataru dan Lebaran sudah naik tinggi Pak. Secara aturan memang agak susah kita untuk menurunkan tiket karena ada undang-undang, ada aturan yang mengatur batas atas dan batas bawah. Nah, jadi kalau memang ada mau perubahan Pak, undang-undang itu harus dirubah berkaitan masalah besaran kecilan harga tiket batas bawah itu. Jadi untuk Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, karena Bapak orang baru, kalau Bapak bisa menurunkan harga tiket berkaitan dengan Lebaran, Nataru dan Lebaran ini, dan sekali lagi saya garis bawahi, tiket ini naik bukan menghadapi Lebaran dan Tahun Baru aja. Kalau Bapak bisa menurunkan itu, Bapak paling top lah di Indonesia untuk saat sekarang. Bisa menurunkan tiket itu. Karena sudah terlalu mahal Pak. Daerah saja Pak, daerah saya Pak, itu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ke Pontianak. Dari Ketapang ke Pontianak hanya 35 menit Pak. Itu 1 juta lebih Pak harga tiketnya. Lebih murah ke Jakarta Pak.
Nah, dan kita tidak bisa apa-apa. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, negara kemana situasi seperti ini? Mana negara gitu? Masa pengusaha-pengusaha itu yang ngatur kita? Masa dengan alasan ada batas atas batas bawah sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa? Kan keterlaluan Pak sebenarnya. Seakan-akan negara tidak bisa berbuat apa-apa karena undang-undang ada yang mengatur seperti itu. Kan begitu. Nah, jadi maksud saya Bapak harus berani mengambil kebijakan. Pertama Pak Menteri dan Pak Wamen, saya yakin Bapak paling top di Indonesia kalau bisa menurunkan tiket saat sekarang. Demikian Ketua, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.